Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di dalam majelis taklim kita. Mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Bahasnya jenengan kurangi, volume ditambah dikit. Bas dikurangi, volume tambah dikit. Ya, bassnya dikurangi. Satu. Ya, treble tambah dikit. Beratan. Satu. Satu. Berat ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada kajian kita malam ini adz-dzalim minadz-dzulumat ila fi yaumil qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Perlu kita ketahui bahwa salah satu perkara yang wajib dijauhi, salah satu persoalan, salah satu sifat yang wajib dijauhi oleh seorang muslim itu adalah sifat zalim. Salah satu sifat yang wajib dijauhi oleh seorang muslim adalah sifat tentang kezaliman, sifat zalim. Itu wajib dijauhi. Sebab kezaliman itu nanti akan mengakibatkan bahaya-bahaya
yang sangat besar bagi para pelakunya. Zalim itu mengakibatkan pengaruh-pengaruh yang sangat dahsyat, kerusakan-kerusakan yang mengerikan, baik dunia maupun akhirat. Bukan cuma di akhirat, dunia akhirat. Sehingga meninggalkan zalim hukumnya wajib dan harus. Ya. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dzulma, jagalah diri kalian dari perbuatan zalim. Jagalah diri kalian dari perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna dzulma, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan sebab kegelapan pada hari kiamat. Itu. Kemudian Nabi bersabda melanjutkan, wattaqus syuhha, dan jagalah diri kalian dari asyuh. Syuh itu kikir, di atasnya bakhil. Beda. Kalau bahasa kita itu kan bakhil dengan kikir itu podo ae, padahal bento. Kakak kelas lah. Jadi anak dosa kakak kelas. Itu zalim sama bakhil dengan kikir itu kakak kelas, sama dengan ujub dengan sombong, itu beda. Ya. Nah, kita itu ujub sombong beda. Nabi mengatakan wattaqus syuhha, jauhkan diri kalian, jagalah diri kalian dari kekikiran. Nah, di situ disebutkan bahwa kikir itu bagian dari sifat zalim. Nah, jadi zalim itu enggak semata-mata kadang-kadang rampas milik orang lain. Enggak seperti itu. Jenengan kikir, enggak peduli dengan tetangga, itu zalim. Dan kita banyak pelakunya di sini nanti. Makanya enaknya enggak ngaji itu di situ, Bu. Enaknya enggak ngaji ini kan apa? Selamat ya. Aman gitu. Ngeri nanti, Pak, ngeri, demi Allah ngeri. Nanti mau dioncai kabeh itu, ya Allah. Kita itu banyak boroknya ternyata gitu. Makanya enaknya enggak ngaji niku teng mriku. Baik. Nah, dalam bab ini nanti akan kita jelaskan, kita oncai ya, kita kaji secara bertahap. Ya, secara bertahap. Ada beberapa subpoin pembahasan. Yang pertama, poin pertama kita akan belajar bersama-sama tentang ta'rif al-dzulm, mengenal tentang definisi zalim. Apa sih yang namanya zalim itu? Nah, jadi kita itu jaga gampang-gampang mencaci maki orang zalim, ternyata awak dhewe ya mbae zalim. Nah, lihat aja nanti ada selamat gak kita kira-kira. Makanya waktu pembahasan intinya nanti nek esok aja ngaji. Sebab wallah Pak, wallah kita nggak ada yang selamat dari zalim. Wallahi. Sampun nggih,
Jadi pertama, pembahasan pertama, definisi apa sih yang dimaksud zalim. Yang kedua, tentang apa? Hukum zalim. Apa hukum zalim itu? Yang ketiga, aqsam al-zalim. Pembagian zalim, macam-macam zalim. Ada berapa macam zalim itu? Kemudian yang keempat, akhtar, dampak buruk, bahaya yang ditimbulkan oleh zalim. Di perbuatan zalim itu akibatnya kayak apa? Dampak buruknya apa? Baik dunia maupun akhirat. Nah, itu pembahasan yang keberapa, poin berapa tadi? Yang kelima, bagaimana sikap yang harus dilakukan bagi orang-orang yang terzalimi. Nasihat bagi orang-orang yang terzalimi. Nah, itu pembahasan tentang zalim. Ada berapa poin tadi? Ada 5 pembahasan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Definisi zalim. Definisi zalim kalau menurut bahasa, kalau menurut lughah, zalim itu bermakna al-bughyu. Baghyu niku aniaya. Diddul adil, lawan dari adil. Itu kalau menurut apa tadi? Bahasa. Itu kalau menurut bahasa. Al-bughyu. Adapun menurut syariat, yang dikatakan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawadhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu makna zalim menurut syariat. Setiap perkara yang ditempatkan bukan pada tempatnya itu zalim. Itu. Setiap perkara ditempatkan pada bukan tempatnya itu merupakan zalim. Dan makanya orang-orang dulu itu kalau orang gawe kaos diwalik, jero joko njobo kan jero jare napa? Kailo bahasane niku. Ya, bahasa Arabnya kailo niku ora ono. Ayo ora ilok ngono kuwi. Karena enggak boleh itu. Duduk depan pintu enggak boleh. Kailo sing lamar balik jare ngono. Intinya apa? Itu enggak boleh, itu hanya orang gitu. Itu hanya orang. Bantal, dinggo, lungguh, jari ini kate udunan ngono. Jadi mboten itu tidak boleh, itu tempatnya kepala gitu. Nah, kalau udunan dalang sak menukae udunan kabeh. Ternyata dalang sak menukae ora ono sing udunan. Lha nggone napa? Lha nggone bantal. Insyaallah. Nggih, itu makna zalim menurut bahasa.
wad'u syai' fi ghairi mawadhi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua apa? Hukum zalim. Hukum zalim secara mutlak haram. Secara total haram. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini masuk dalam kategori hadis qudsi. Hadis qudsi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ruya fi qoulihi azza wa jalla. Allah berfirman, ini nanti bisa dilihat di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi hadis 24. Jadi redaksi hadisnya nanti bisa disimak di dalam hadis Al-Arba'in Nawawi hadis 24. Qala Allah Azza wa Jal, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim kepada diriku sendiri. Bayangin, Allah mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Ini Allah, Pak. Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan perbuatan zalim ini haram di antara kalian. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan perbuatan zalim ini adalah haram di antara kalian. Oleh karena itu kata Allah, fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Nah, ini dalil tentang haramnya perbuatan zalim. Ini dalil yang menunjukkan tentang haramnya dari perbuatan zalim. Bon, itu hukum zalim. Jadi secara mutlak zalim hukumnya haram. Poin ketiga. Apa tadi? Pembagian zalim. Zalim dibagi menjadi 3. Zalim dibagi menjadi 3. Yang pertama, zalim alallahi ta'ala. Yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk a'dhamul dzulm. Zalim yang paling tinggi. Zalim yang paling besar. Zalim seorang hamba terhadap Allah. Sementara Allah sendiri saja mengharamkan zalim atas dirinya sendiri. Loh, kok hamba? Ya kok cik kurang ajarnya begitu. Mendolimi Robnya, mendolimi sesembahannya. Ini yang pertama.
Nah, adapun zalim kepada Allah dikatakan zalim yang paling tinggi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 31 ayat 13. Surat 31 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Iya. Ada terjemah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka di sini kita wajib mengkaji tauhid dan wajib mengetahui anwa'us syirik. Ya. Bentuk-bentuk kesyirikan itu harus diketahui, bukan cuma larangan syirik terus jenisnya enggak dibahas. Nggih sami kemawon. Larangan syirik dan mengakui syirik itu dosa yang paling, tapi apa jenisnya, kayak apa bentuknya, nah, itu gak dibahas. Ya nanti sami kemawon Pak, sami mawon, gak ngerti gitu loh. Lah cuma engko nek dibahas jadi masalah. Ayo enak ya apa iki? Ngono. Engko dikira mecah belah umat, nyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, enggak boleh. Ini masalah bahasa seperti itu. Kalau nyinggung perasaan orang lain dilarang mutlak, Nabi sakmono kae nyinggung kabeh. Ya memang dakwah itu begitu, makanya ada amar ma'ruf nahi. Nek amar ma'ruf itu gak ada masalah, Pak. Makanya saat ini dai-dai ini gak gelem nahi mungkar. Ngoten, sebab nih nahi mungkar mesti banyak larangan-larangan yang dibahas. Nah sementara sekarang tuh larangan-larangan tuh gak boleh dibahas karena nyinggung. Ini rusak makanya dakwah nih sama gini. Ngoten. Ngaji ini keras, padahal yo kalem-kalem. Ayo si para dai-dai wajib ini harus diketahui. Kalau enggak berhenti aja, karena dosanya besar di hadapan Allah kelak. Kenapa? Dai itu perpanjangan lisan Rasulullah SAW. Amanahnya besar, Pak. Kalau enggak disampaikan kemungkaran, ini menyembunyikan ayat. Kalau sampai umat tersesat, dai bertanggung jawab atas kesesatan umat ini. Saged dipahami? Nah, adapun tersinggung nanti satu diantaranya ada uslub metodologi. Tapi ya tetap aja kesenggol gitu loh, Pak. Nah, enggak sirik niku dipos klenik-klenik niku kena kabeh ngoten niki. Nggih to? Perjimatan, perdukunan, wah ini masalah niki mangke. Nang kula mbek sampeyan kadung gak ngerti tauhid niku watuk yo nang dukun, wahid yo nang dukun, seliliten nang dukun lho ngoten niku. Apa ae didukunno lho. Ya. Ngene kalau kita sing iso ngaji-ngaji titik niki hidup di tengah masyarakat awam niku ewo pekewo, Pak. Saya kalau pulang kampung niku dikongkon nyape, dikongkon apa. Dikira dukun bayi, Pak. Lho nggih hidup di tengah masyarakat niku katok pinter didik ngoten niku dikira napa? Wong pinter ngoten lho. Saya pertama kali masuk situ Karin niku Masya Allah sampai geleng-geleng aku kudu ya apa lho ngene.
Lah jane ngajar ngaji, dikongkon ceramah ya ceramah ngoten niku. Wah, akhirnya orang-orang berkeyakinan kita itu pinter sembarang walir. Jam 9 malam saya itu diketuk orang. Saya udah mapan tidur itu. Setengah 10. Wonten apa, Pak? Nyuwun tolong Ustaz, kula dikengen Mas kula teng mriki jemput jenengan. Napa? Mbak kula kajeng babaran. Iki apa maneh? Lah terus kula dikengen lan napa ngono. Itu kalau saat ini posisi mbak jenengan teng pundi di rumah sakit DKT. Lah terus aku nek rono kok lah opo aku terusan ngono lho. Lah opo ngono lho. Biasa pakai banyu-banyu. Ngoten. Kayak nomben-nomben. Astagfirullah. Ngoten. Akhirnya kalau eting namawon gitu kajian niku anus pon semen parahan malah Ustaz saya seneng wong jane. Nah kalau ini di dalan niku mikir terus aku iki lapo ning kono kok ngono. Akhirnya sampai di DKT, nah si mau nglairno niku muemeti ngoten niku buka berapa gitu lho enggak keluar-keluar jane. Ya sampean teni lak metu-metu dhewe to. Akhirnya pun sampean nopo Ustaz sampean coba jamin sampean dungan nopo Ustaz jare seneng jare. Ya ditungani Allahumma yassir wala tu'assir ngaten. Ya Allah mudahkan jangan dipersulit sampean njaluk sepuro ibu sampean istighfar sing kathah ngaten. Itu ada dosa-dosa yang menyelina. Lho kok darullah Pak, kula mantuk niku. Metu lho ngoten iki sing gare laris saya ngono kuwi. Kayak langganan nih. Isu-isu ditelepon ku matur suwun Ustaz. Lah napa nek kowe mboten rumoso napa-napa nggih. Sate diuji. Jenengan mantuk medal jadi masyaallah. Iki sing gare bahaya. Nganten. Mari nganten wonten meleh asar ada ibu-ibu datang ke rumah. Ustaz nanti habis maghrib ada waktu mboten? Ada Bu, saya longgar nanti sampai malam. Oh ya, alhamdulillah mangke bisa ke rumah nggih saya minta tolong sambil sharing-sharing. Nah, akhirnya saya ke rumah beliau. Ternyata cerita, ini anak saya sudah 2 tahun waktunya nyampe Ustaz. Tolong sampean sape po Ustaz. Kalau niki kita ngerti terus aku iki maca apa dongane nyape ora roh. Akhirnya kalau tanggal tibu ngapunten sangat ngapunten. Jenengan dikandani sapa nek kula niki saged nyape ngono. Sampeyan harus ngandani wae iki sesuk tak dadi ustaz dadi dukun bahaya gitu. Oh no. La haula wala quwata illa billah. Mboten kula ladeni jeneng ora ngerti kok. Aku lho banyu 5 malam kula biyen aja nyetot-metot dhewe kok menang. Ora ndek disape. Akhirnya kalau aku ya nanti istriku wajah pun SMP lah wis gak nyusu aku ngono aku. Jadi ini saya SMP si nyusu bayi ajaib begini. Astagfirullah. Nah, ngeten-ngeten iki kan kuwata, Pak. Kalau disalahgunakan kita ngikuti kemauan masyarakat awam, lambat laun kita terjerumus di dalam kesirikan tanpa sadar. Niku nek mboten ditata, ngoten. Ru'yah juga begitu. Habis ada orang ru'yah, saya enggak jarang mau ru'yah itu. Saya lebih suka orangnya sendiri yang meru'yah diri sendiri. Itu jauh lebih bagus. Akhirnya selesai 2 hari, ada seorang ibu-ibu suaminya kerja di Malaysia ini, bagian pengeboran minyak. Hari kadang anaknya itu nangis enggak karu-karuan. Sampai hampir 1 pekan anaknya nangis. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Jangan langsung senden mawon. Kesel ini. Insyaallah barakallahu fikum, barakallahu fikum. Nah, hari ngaten selesai anaknya selesai, ada yang jaluk tolong musisan Ustaz, kula jaluk tolong. Napa meleh? Tolong jenengan damelaken pagar. Rumah saya sampe ngapunten Bu, ngapunten jenengan gak salah alamat. Saya tidak melayani pemesanan pagar. Saya ngerti karepe apa ngerti saya. Ya itu jimat-jimat itu kan. Tulisan Arab dicantolno Dek lawang. Ini enggak benar yang begini-begini ini walaupun itu diambil dari ayat-ayat
Al-Quran. Dari mana kita ambil dapatkan hal-hal tersebut ini? Siapa yang ngajari kita demikian? Siapa? Ya, maka ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Pun. Nah, termasuk ini ada wacana ini ya, ada wacana Natal bersama ini. Wajib ditolak. Wajib ditolak. Toleransi ada tempatnya. Wajib, toleransi wajib. Dalam muamalah. Jelas? Ustadz, kalau kita hadir niatnya jangan. Niat-niat apanya ngelaku nih gue salah gitu loh. Nggak boleh. Kalau mereka mengucapkan selamat Idul Fitri tidak masalah, karena nggak perayaan kesirikan kita Idul Fitri. Nggak ada unsur-unsur kesirikan. Maka ditolak, wajib ditolak. Kalau kita hadiri, mari kita simak sebuah ancaman yang mengerikan dari Allah Ta'ala. Ya, kita simak. Di dalam surat Maryam, surat 19, ya, surat 19 ayat 90 sampai 91. Iya. Kita mulai dari 88. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada. Iya. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Masya Allah. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini pengaruh nih. Ini nanti pasti akan ada yang mengatakan boleh itu dilakukan dalil nanti itu, Pak. Pertama dicarikan dalil innamal a'malu binniyat. Tapi kita ini omongan saya, nanti pasti ada ustadz yang membolehkan. Pun saya pesen, saya udah lepas tangan nanti setelah ini. Kalau ada yang membolehkan silahkan. Ya, karena Natalis itu sakral banget bagi mereka. Itu Natalis itu bukan sekedar ucapan Idul Fitrinya orang Muslim. Selamat hari raya bukan di situ. Natalis itu selamat dengan kelahiran seorang anak. Lah yang dimaksud kelahiran anak siapa? Anak apa? Nanti tanyakan kepada kristolog itu, apa makna Natalis itu? Di situ ada sebuah pengakuan persetujuan bahwa Allah punya anak. Akibatnya seperti ini, Anda diamkan dan ini dianggap sepele. Bagaimana kalau hati kita nanti mengingkari? Kok dalam kisah-kisah yang wallahu a'lam nggak tempatnya, maka dolim di situ terjadi. Sedikitnya ilmu sulit nolak syubhat. Ngaten. Minimnya ilmu kita sulit menolak syubhat itu kerancuan di dalam akidah. Nggak ada dasar, diambilkan dasar, gitu loh Pak. Nah ini kepenggawaiannya orang-orang ahli syubhat di sini. Engkau dituwalin no dalil ngoten niku. Pun, maka ini kedoliman yang paling besar, kedoliman yang paling tinggi.
Hukumnya apa tadi? Haram. Ya, disampaikan selamat. Saya bertetangga ada orang Nasrani, saya nggak pernah mengucapkan. Setiap hari raya beliau ke rumah saya. Dan saya nggak pernah mengucapkan, sekali saja ucapkan Mbak selamat, ya enggak, saya diam. Tapi komunikasi kita sangat baik, kita jaga. Sampai kalau kita beli bakso, anak-anaknya keluar, kita belikan juga. Kalau beliau pergi, ya kita sapu halamannya, kita sirami tanamannya. Dan kalau saya pergi, rumah saya bersih, begitu. Dalam salah muamalah, baik kita. Nah, ke rumah, panggil saya, Om, selamat Idul Fitri ya. Yo, pisan-pisan diceluk Om ora apa-apa. Nyeluk no anak ini kok nyeluk saya. Ya, sejak seger dedek lah celuk ustaz. Dia tahu wong depan rumah saya pas ya rumah. Baik hubungannya dengan saya. Nah, begitu jabat tangan saya beritahu Mbak ngapunten ya, ngapunten. Jadi jabat tangan dari Jawa aja. Oh iya ya Muslim kan nggak boleh kalau bukan makruh. Lu malah ngerti loh. Dia dulu Muslim aslinya, murtad bersama suaminya. Kisahnya terakhir katanya anaknya Muslim. Saya yang terakhir. Lah malah saya pulang kampung hari raya itu, tonggoku sing Kristen memaklumi malah. Oh iya kalau bukan makruh kan nggak boleh, hasib ngono aku. Jadi nggak ada masalah gitu, enak aja gitu. Nah, begitu pulang kampung malah masalah. Sesama Muslim, ketika ada bude-bude tetangga itu datang ke rumah, Ustaz, lahir batin, katanya, bude dari jauh ya enggak apa-apa. Loh, ini sewetot ngoten niku. Ngerti setot sampean? Ngerti Bu, setot niku apa? Melerok ngoten lho, Mas. Ngono niku bisi sing burine gak gelem salaman, alirane beda lho. Wis macem-macem pun gak karu-karuan bahasane niku. Sing aliran beda, sing sok suci, kita dianggap najis, padahal kita sama sekali nggak ke situ, sama sekali mboten. Ya, ini kembali lagi kepada ilmu, ngaten loh. Nah, memang masyarakat nggak ada pengajian plus loh, Bu. Di kampung-kampung itu ada pengajian, nggak ada pengajian. Adapun pengajian di kados ngoten menika rupane ngaten loh. Ora karu-karuan sing dibahas. Ya. Bon, itu dolim yang pertama. Dolim kepada siapa? Allah. Yang kedua adalah al-zalimu ala nafsih. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Nah, dolim kepada diri sendiri adalah bil ma'asi, dengan berbuat maksiat. Dolim kepada diri sendiri terjadi dengan adanya perbuatan maksiat. Amma al-maksiat, adapun maksiat, ya secara global itu dibagi menjadi dua. Ya, maksiat secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'lul munkarat atau fi'lul muharramat, melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ini maksiat. Ini zalim. Maksiatnya apa? Dalam bentuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Maka simbol yang ditampilkan oleh Allah adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Simbol yang diangkat oleh Allah adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam. Di mana Nabi Adam mengatakan di dalam pengakuannya. Di dalam apa? Pengakuannya. Masya Allah, jazakallah khair.
Kita buka i'tiraf. I'tiraf niku pengakuan. Ya, al-i'tiraf wan nadmu. Pengakuan disertai dengan penyesalan. Al-i'tiraf ma'an nadmu. Ya, pengakuan yang disertai dengan apa? Penyesalan. Itu yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam fi suratil A'raf, di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah berfirman menceritakan bagaimana pengakuan dan penyesalan Nabi Adam beserta istrinya atas pelanggaran yang dilakukan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Nah, ini pengakuan. Maka ini bukan doa, ini pengakuan dan penyesalan. Baru di kalimat berikutnya itu ada ar-raja, harapan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, itu roja, itu harapan. Makanya kalau ada orang baca Rabbana dzalamna anfusana, iku aja diamini. Mau sampean selek amin, amin. Coba ayo diartekno sakniki. Wahai Rob kami mendolimi diri kami sendiri. Makanya tambah dolim. Kak nggone iki. Nah, di situ Nabi Adam beserta istrinya menyatakan sebuah pengakuan dan penyesalan dalam bentuk kalimat ini. Dolamna anfusana. Wahai Rob kami telah mendolimi diri kami sendiri. Pertanyaannya, kezaliman apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Kezaliman yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah fi'lul muharramat, melakukan perkara perbuatan yang dilarang. Kalau ini mafhum semuanya, semua orang ngerti. Ngelakoni larangan kuwi dosa, ngerti orang, gitu loh. Orang tahu dia dolim, ini karena dilarang ini. Ngerti orang salah karena ini dilarang. Bon, itu kezaliman yang pertama kepada diri sendiri dalam bentuk melakukan perkara yang dan ini sekian banyak orang banyak yang ngerti. Kalau itu jelek. Nah, yang kedua, dolim kepada diri sendiri adalah tarkul ma yu'mar, meninggalkan perkara-perkara yang diperintah. Au tarkul wajibat, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Nih. Jadi bentuk dolimnya bukan melakukan pelanggaran, ngelakoni elek boten, ngelakoni maksiat boten. Maksiatnya dalam bentuk meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan tugas. Niku tak boleh makanya. Nah termasuk niku bu, ibu-ibu yang hobi ngelutus niku. Waya sing lanang mulai gak mulai-mulai.
Di WA ya sambel ini sore bantal. Sayuran ini wis kapiken apa piye ngene kuwi. Iya. Ndak boleh Bu, ndak boleh. Pulang. Kalau nggak pulang tak kongkon dolek ganti. Nah. Sama niki ndak boleh karena itu tuh tugas. Nah, meninggalkan tugas dan tanggung jawab itu kedzaliman. Adapun contoh yang diangkat oleh Allah, simbol yang diangkat oleh Allah, kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah berfirman di dalam surat 21. Ya, surat Al-Anbiya ayat 87. Ya, simbol yang diangkat oleh Allah kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, Allah firmankan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minat, saya termasuk orang-orang yang. Nah, sekarang pertanyaannya, kedzaliman yang dilakukan Nabi Yunus apa? Meninggalkan tanggung jawab. Kesimpulannya ngoten. Orang tua nggak didik anak sama sekali, nggak mau tahu pelajaran anak kayak apa, kemampuan anak kayak apa, ketinggalan anak kayak apa. Orang tua nggak ngerti, itu dolim. Iya. Paham? Itu dolim. Karena mendidik anak itu tanggung jawab orang. Pendidikan lembaga itu partner, Pak. Sehingga orang tua wajib mengetahui kemajuan, peningkatan, kondisi anaknya kayak apa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan, ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki itu ra'in. Ra'in itu kalau makna harfiahnya itu penggembala. Ra'in itu makna aslinya apa? Penggembala. Nah, yang namanya penggembala itu memiliki sifat tanggung jawab. Makanya para nabi, para rasul itu sebelum diangkat menjadi rasul, kebanyakan pripun? Jadi penggembala, karena jiwa tanggung jawabnya itu tinggi gitu. Diopeni jamaah itu, dibentuk karakter jamaah. Betul dilepas cul matanya. Problemnya apa? Kalau kendalanya melakukan ketaatan, apa masalahnya? Itu dipecahkan. Tugas para dai itu di situ sebenarnya. Nah, ini bentuk dari kedzaliman yang kedua. Meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban, meninggalkan tanggung jawab, bagian dari kedzaliman. Zalim kepada siapa tadi? Diri sendiri. Zalim kepada diri.
Dan maka suami wajib mengingatkan istri, mendakwai istri, karena tanggung jawab ini, Pak. Ya, soal nanti istri mau taat mau tidak itu urusan nomor 2. Urusan nomor 2 dibilangin kalau mau keluar pakai jilbab tutup aurat itu. Nah, kecuali kalau istrinya belum balik enggak masalah. Ya, ditutup dinti ora apa-apa. Urung balik kok. Soalnya kapan itu saya pas Indomaret nih kan ibu-ibu, Pak. Gendong arek bayi orang tahun. Lah anak ini ki dijilbabi, ibuke mboten. Ya tapi kita kan nggak boleh suudon, harus husnudon. Ya mungkin anak sing cilik wis balik ibuke. Terus iku khusus ngaji kene tok aja diomongin jopo. Dadi masalah ini. Diingatkan, Pak, nggak boleh diem, nggak boleh. Bapak diem dolim. Gak enak ngaji niku teng mriki. Lah iya terserah jenengan. Ada yang mengatakan Ustaz itu katanya nggak wajib. Sing ngomong ora sapa? Yang bilang mengatakan wanita tidak wajib jilbab itu siapa? Oh ini ada ulama ahli tafsir. Wong Allah itu yang merintahkan jilbab, Allah kok ahli tafsir mengatakan tidak wajib? Siapa yang lebih berhak diikuti? Rasul mewajibkan, Rasul dalam hadis-hadis dibuka. Makanya sama-sama gini ya Allah, ojo digepat. Oh niku ahli tafsir, niku lulusan. Jangan dilihat ininya saja. Ada lagi dia mengatakan untuk semakin menguatkan. Ketika mengkritisi tentang cadar itu memang cadar khilaf dalam pandangan ulama. Khilaf ulama. Tapi kalau jilbab secara umum itu wajib, nggak ada khilaf. Yang khilaf itu perbedaan masalah cadar aja. Ada penutup seluruh anggota badan, kaki, ya termasuk itu tidak ada khilaf. Nggak ada khilaf. Imam 4 mengatakan wajib. Malah kalau Imam Syafi'i wajib itu. Nutup muka malah. Tapi Imam Syafi'i. Nah, kalau bapak-bapak ada yang bermadzhab Syafi'i, coba dibuka tafsir Jalalain. Punya enggak? Ngapunten sangat, bukan untuk menyombongkan diri. Karena mereka berteriak-teriak antipati dengan itu. Justru di tafsir Jalalain itu tafsirnya Imam madzhab Syafi'i, ya, Imam Suyuti yang nulis itu. Saya punya masalahnya, gitu loh. Saya punya. Makanya kalau ada profesor ahli tafsir alumni Mesir, yang mengatakan tidak satu pun kitab-kitab tafsir saya temukan tentang cadar, dia dusta. Saya berani bersumpah dia dusta, dia bohong. Jelas nih, karena saya punya tafsir. Nggak usah tafsir yang tinggi-tinggi, tafsir paling tipis di pesantren, namanya tafsir Jalalain. Duduk jalan lain loh ya. Paling mirip. Itu nanti dalam tafsir surat 33 ayat 59. Tafsirnya dibuka itu. Imam As-Suyuti mengatakan madhab Imam Syafi'i yang mengatakan wajib. Bahkan gak main-main. Suara wanita itu fitnah. Gak boleh wanita ngomong diliuk-liukan di depan orang. Gak boleh. Malah banyak teman-teman yang mengatakan madhab Syafi'i malah suara wanitanya malah nggak boleh malah. Oh kenceng Imam Syafi'i masalah ini Pak. Oh namen buka tafsir Jalalain nanti. Nggak usah tafsir yang tebel, nggak usah. Saya berani mengatakan begini karena saya punya. Karena saya punya dan saya baca. Oh berarti ahli tafsir ini nggak jujur. Padahal ahli tafsir loh. Alhamdulillah. Ya. Makanya anaknya mengatakan, putrinya mengatakan, apa tidak lo kok apa kamu gitu tuh embahmu. Baik kayak kasar-kasaran lah yang ngoten. Wah kayaknya diikuti banyak. Oh enak-enak itu. Lo kok enak-enakan. Ini bukan soal ini bener apa enggak gitu loh. Jelas ya? Nah, ayat buka dulu surat 33 ayat 59. Gue cek dikira budaya Arab. Ya. Cadar itu budaya Arab. Surat 33
ayat 59. Ketemu? Iya. Disebutkan di sana, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Iya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sampun jelas? Nah, bukan ustadz yang mengatakan kita jilbaban itu, Bu. Yang mengatakan itu Rabb yang telah menciptakan alam ini agar ibu-ibu terjaga kehormatannya. Sampun. Nah, jadi ini macam-macam dolim yang kedua. Dolim kepada diri sendiri. Dolim kepada diri sendiri ada berapa tadi? Dolim kepada diri sendiri ada berapa? Ada 2. Pertama, dolim dalam bentuk melakukan perkara yang dilarang. Yang kedua, meninggalkan perkara yang diperintahkan. Sekarang kita masuk dolim yang ketiga. Jenis dolim yang ketiga. Jenis dolim yang ketiga adalah al-zalim ala nas. Ya, dolim kepada sesama manusia. Dolim kepada sesama manusia. Nah, dolim kepada sesama manusia ini bisa terjadi melalui 3 pintu. Dolim kepada sesama manusia bisa terjadi melalui 3 pintu. 1, min lisani. Dolim dari lisannya. Nah, itu nanti ada sekitar 17 ucapan berupa dolim. Dolim dari arah lisan. Contoh ghibah, contohnya aja dulu. Nanti kita oncai bulan depan kalau memang diperlukan. Ya. Itu ada sekitar 17 macam, Ibu. Kemarin sudah kita tulis, kaji di beberapa tempat, karena memang sangat bahaya. Sangat bahaya. Dari 1 sampai 17 setelah dievaluasi, ayo nomor 1 sampai 17, nomor berapa yang selamat? Ternyata sempurna, semua dilakukan. Gitu loh, kita ini peluang dosa itu sangat besar. Sangat besar, apalagi melalui lisan ini, Pak. Lisan ini. Dengar suatu, ngelihat sesuatu, gak diomong niku gemeremet. Gimana? Nah, iya, makanya Imam Ibnu Qayyim niku matur. Seorang muslim ketemu orang muslim itu keutamaan. Jadi kumpul-kumpul bersama orang lain itu keutamaan. Namun ada bahaya-bahaya yang mengintai. Salah satunya apa? Yaitu tadi, awalnya bukan dosa,
Hal yang mubah dan yang disyariatkan, menanyakan keadaan orang lain itu kan disyariatkan. Nggih mboten? Kok nggak pernah ketemu? Nah, itu ditanyakan, itu disyariatkan. Dan jawabnya itu muqaddimah. Saya dengar langsung kok itu. Habis pengajian ibu-ibu kumpul ngitung duit infak niku. Ambek beberapa kegiatan program yang sudah direncanakan. Situ jawil, "Loh Mbak, kok nggak pernah ketemu ibu ini ya?" Loh gitu. Itu muqaddimah. Akhirnya sing ditakon ini kan jawab, "Loh, sampean gak krungu ta?" Nah, ini kelanjutan. Nggih mboten? Nggih. Loh, krungu apa? Nah, itu penjelasan. Ayo, iso ditahan wis kadung ngeten iki. Padahal itu nggak boleh diungkap karena berhubung ada pertanyaan, lu pinter kayak ngono kuwi lho. Ayo setan mana salahno? Ya Allah, gak terasa, Pak. Gak terasa. Sekarang repot ngurusi di rumah, suaminya kan kerja loh. Suami itu kerja di mana kok saya sering lihat pakai seragam? Guru tak bukan. Tapi kok seragamnya kayak pendidik bukan. Terus ada itu tukang kebun. Oh alah, ngomong Melayu ini. Yang asalnya dikira pegawai kantor, aslinya pegawai perusahaan, yang asal dikira pendidik ternyata. Nah, sudah itu nanti masuk di sana istighfar, namanya merendahkan atau menganggap sepele pekerjaan orang lain. Ayo komentari ya nopo. Oh alah, ngono ceketere niku ngono begini. Oh alah, tak kira guru tiba yo. Ya seragame koyo iku kan ngeremehkan itu. Betul apa ndak, Bu? Halo? Mangkane mangan pentol ae wis sing akeh. Saya ngaji di Surabaya. Di mana itu Keman Gunung Anyar. Ada grup ibu-ibu mana itu? UNER. Banyak dokter dan istri-istri dokter. Ustaz, kita bahas masalah fikih wanita saja, Ustaz. Biar kita tahu fikih wanita itu ruwet, Bu. Ruwet. Enggak apa-apa Ustaz, biar ruwet kok kan dan ruwet. Ruwet kok sampean gini loh. Nah, wedok niku lak ruwet ta urusane. Ruwet kok wedok niku. Iya, enggak bisa sederhana mboten saged. Tetep semrawut ngoten. Makanya ada fikih wanita. Sampeyan tole ada enggak fikih laki-laki? Ora ono. Iya ya. Orang ini gak kan polo klambi, sak klambi gak harus nyocok digawe penak resi ya wis budal. Walaupun corak warnai celana mbek klambi gak seimbang, gak masalah wong lanang ini ngono kuwi. Boleh yo Ustaz iki boleh. Lah nek wong lanang itu gak iso ngono, gak iso ngono. Kudu seimbang satu madhab ini. Iya bener. Ayo percaya apa orang aku napa mboten? Iya. Nek jari ngene, nek jubah ngene kudunge kudu ngene. Iku disetel-setel no wedok niku ngoten. Ruwete ning kono kuwi. Lah katene kok jilbab mawon tekuk kene apa tekuk kene ngono wanyel ngene kuwi. Wis tekuk kene wis dicantol ngene iku ngilo gak sida maneh lho ngono kuwi. Iso keturutan ruwete wong wedok iku ning kono kuwi. Nggak, saya ngomong niki fakta apa fiktif? Nah, makanya aku gak usah jalur sepuro, makanya aku bener soalnya. Makanya ruwet. Adalah ya ampun. Bun. Jokowi ruwet. Sampeyan kula opo ngrasani Pak Jokowi. Wes sampean jarung lawe mati dhewe. Menungso sak sakti model apa jarne mati. Kita kuatkan doa kita. Ida ya. Sampeyan tutuk kono sampeyan jarang. Mane wong niku gak iso meneng ora iso. Wong saya itu napa ziarah niku lho kunjung-kunjung riyaya ngoten niku lho. Lho apa pun pireng ta, Bah? Pireng napa? Ngapun lho, kula niki mboten ngrasani niki kenyataan. Wong ini gak ngerti gibah itu apa? Gibah itu ngrasani sing nyata gitu loh. Dan orangnya memang
melakukan. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Ngoten loh. Dalam rangka apa gitu loh? Dalam rangka apa? Kalau untuk mencari solusi boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Secukupnya kebutuhan apa gitu. Contoh, ada seorang muslimah datang kepada Nabi, menghibah suaminya. Boleh. Kenapa? Suaminya itu medit padahal dia punya uang. Akhirnya dia ketika dia baiat kepada Nabi, wanita ini, ya Rasulullah, aku berjanji aku nggak mencuri lagi. Loh Nabi, apa kamu mencuri? Iya, mencuri uang suamiku katanya. Loh kenapa kau mencuri suamimu? Mencuri uang suamimu. Saya tuh kalau punya belanja, dikasih belanja itu sakar pede, padahal dia punya uang. Bolehkah saya ambil? Boleh kata Nabi. Boleh. Ayo, manfaat no bisa ngono. Kayak dalil nih. Makanya mumpung durung tak wanti-wanti. Soalnya mau nggak kena kesempatan. Nah, iki dalil iki ngono. Boleh kalau laki-lakinya bakhil. Makanya nggak boleh, Pak. Bapak-bapak harus belajar peka. Oh iki waktune blonjo. Nek wis token muni ku njaluk ditukokno kuwi walaupun gak usah ngomong dhuwit iku wis muni njaluk dhuwit kuwi. Ngono lho. Harus ngerti gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai gampang curiga kepada istri. Wong wingi tak cekeli duit kok sik entek dibelanjakno ya, dibelanjakno. Lah nek dimut ya gak entek. Nah duit entah itu gara-gara belum. Dan ternyata kebutuhan rumah itu ngeredel Pak. Gak ketol, kita itu melihatnya global. Mana kadang-kadang wong itu dikira boros. Akhirnya langsung gangge sampe ini. Wong gangge. Aku tak ngomong dhisik tak aku iki. Baru mosok dibelani. Lah mau itu ngene ruwet mangkane. Tunggal kalau ngaji wingi teng pundi wingi teng rongkot ngaten. Betul aja ngomong betul aku tak ngomong. Kayak upin-ipin ya sampean. Kalau kamu disengkai. Ndak boleh gitu itu, Pak. Ternyata akhirnya sing lanang sing wedok greg dhewe cekelen dhuwit, belanjane dhewe engko nek 10 sampean blonjo. Tambah muter sampean. Ndak bisa, jenengan gak mampu, Pak. Manajemen rumah tangga niku ruwet, makanya dadine ruwet. Itu gara-gara ngurusi sing recel niku lho, gak ketara duit niku. Ngoten, kebutuhan rumah itu ternyata banyak. Nah, kalau jenengan bertahan, makanya nong gregetan pernah itu kasus waktu awal-awal ikan lohan itu dimintai uang SPP sambatan gak di duit. Mulai nggawa iwak lohan 2,5 juta. Gemes sing wedok akhirnya. Ditinggal ndolek pakan dibeteti karo sing wedok. Terjadi betul niku. Begitu sing lanang nggawa pakan mulih ndolek iwake gak ono, nang tak pecel jare lanang. Kepingin rasane iwak larang aku jare. Takoni duit belanjanya anak jari kasambatan gak di duit malah tuku lohan. Nah, untung sampean duduk sampean sing dibeleh. Lah ngeten iki kan gak bener wong lanang itu. Bon, saya dipahami, Pak? Gak boleh diem males, gak boleh laki-laki males itu. Gak boleh. Wajib bekerja. Sesuai dengan adapun rezeki serah pada Allah nanti. Ya. Bon. Pun terserah. Nek kurang yang jual apa Samsul. Ya Allah ya Karim. Bon. Sampai pundi nih. Ya, dolim kepada orang lain yang pertama melalui lili itu paling banyak yang celaka dan banyak yang nggak selamat di sini. Banyak, Pak. Menceritakan berita yang belum jelas itu kan termasuk dolim. Paham ya? Oh, diceritani kok menceritakan. Padahal belum dia tabayun kisah ini benar apa enggak. Ustaz banyak kejebak di sini. Diceritani sebuah jamaah di sana Ustaz, di sini tuh kayak begini. Padahal yang cerita cuma satu cara pandang dia. Itu langsung diceritakan. Kemarin saya ngaji di sana, diceritani takmirnya. Ternyata di sana terjadi begini. Apa betul itu terjadi? Enggak boleh diceritakan sebelum betul-betul tabayun. Jelas ya? Nah, itu banyak yang terjebak di sini.
dolim melalui lisan itu banyak yang nggak selamat. Banyak yang nggak selamat. Insya Allah kita bahas nanti ya. Bon, itu dolim melalui. Yang kedua, dolim melalui perbuatan. Dolim melalui perbuatan. Seperti mengambil. Atau justru sebaliknya, menahan. Menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Ini dolim. Makanya bakhil termasuk dari perbuatan dolim. Ngatan. Ya, itu perbuatan. Mengambil yang bukan haknya atau menahan hak orang lain. Nah, itu dolim. Memukul yang bukan pada tempatnya. Maka suami jangan sekali-kali dibiasakan memukul istri, merusak barang rumah ketika marah. Ya, atau melempar makanan, tumblak ning nasi. Yo kakek dipangan. Enggak boleh begini, enggak boleh. Enggak suka enggak dimakan. Rasulullah kan begitu. Mencaci makanan enggak boleh. Enggak suka enggak dimakan, selesai. Enggak boleh mencaci maki. Iya. Memukul apalagi menyakiti, Masya Allah, menyakiti. Itu semuanya nanti ada hisabnya. Semua ada hisabnya. Bon, itu zalim melalui perbuatan. Hukumnya haram. Ya, makanya kalau marah itu kedzaliman dari seluruh bentuk itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, zalim bil qalbi. Zalim dengan hatinya, seperti kebencian yang bukan pada tempatnya. Hasad, itu termasuk dari zalim. Hasad termasuk dari zalim. Al-bughdu, permusuhan yang bukan pada tempatnya. Walaupun di sisi yang lain kita disuruh memusuhi kekafiran, namun ditempatkan pada tempatnya. Zalim kepada orang lain. Makanya kalau sampai nanti pas tengkar ya suami istri, jangan sekali-kali dibiasakan ya mengucapkan kata-kata yang tajam, ya, mencaci, mengancam, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Jadikan ilmu yang kita pelajari selama ini itu menjadi lijam, menjadi pengendali, ya, menjadi pengekang. Sebab salah satu pintu terbesar yang dijadikan syaitan merusak manusia dari dalam diri manusia itu salah satunya, pintu pertamanya itu al-ghadab. Ada 10 pintu yang dijadikan syaitan untuk merusak manusia dari dalam diri manusia. Pintu pertama al-ghadab. Sebab kalau marah sudah tidak terkendali, 3 macam dolim ini bisa terjadi semuanya. Gimana? Mencaci, mencela, marah itu mencela biasa ngoten niku. Padahal nggak boleh dibiasakan. Hukumnya apa mencela itu? Boleh nggak? Mencaci, mengumpat, boleh nggak? Bukankah Allah sudah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah? Nah, makanya ini standar, sering saya sajikan standar. Siapa di antara kita kalau marah ucapan-ucapan kasar masih keluar, ucapan-ucapan tajam masih keluar, itu siapa di antara kita? Nah, kalau kita sudah ngaji bertahun-tahun, baca Quran tiap hari, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, zikir pagi petang rutin, kok masih seperti itu? Ini berarti ibadah yang kita lakukan selama ini itu nggak ada pengaruh kepada jiwa. Jadi hati kita itu kosong dari dampak-dampak ibadah itu. Lah kalau ibadah-ibadah itu efeknya nggak kepada hati, sekian puluh tahun kemana bekasnya ibadah ini, gitu loh.
kemana arahnya? Wong sholat itu kita itu Masya Allah rutin kita jamaah, baca Al-Quran rutin, tahajud rutin. Tapi kenapa begitu emosi, begitu marah, ucapan-ucapan rofas, ucapan fasik, ucapan keji itu keluar semua? Bukankah itu sudah dilarang oleh Allah ketika berpuasa, ketika haji? Bukankah sudah dikasih warning oleh Allah? Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Begitu juga ketika berpuasa, Nabi mengatakan laisa siyam minal akl wasyarab, innama siyam minar rafas wal fasq wal lagh. Sampai ucapan-ucapan singga ono manfaate mawon mboten asal diucap. Nih lo apalagi ucapan yang kotor, mencaci, mencela, menghujat, ini dari mana asalnya? Maka ini ayo kita jadikan evaluasi. Sampun, ini jenis kedoliman kepada manusia yang ketiga. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, makanya ketika marah ini potensinya besar, Pak. Syekh Utsaimin mengatakan orang kalau marah itu ada tiga. Satu dengan ucapan, dua dengan perbuatan, tiga dengan hati. Kedoliman tiga-tiganya masuk itu nanti. Ketiga-tiganya masuk. Ada ibu-ibu cerita kalau suami saya itu kalau marah suaranya Ustaz. Tapi wongi gak tegoa. Beduit nyanyo. Yang satu lagi enggak begitu. Suara suami saya enggak pernah teriak-teriak kalau marah, kasar juga enggak pernah, cuma langsung tos. Tos. Jadi moro karena apa nih? Karena apa? Nyedek plak, dodok plak ngoten nih. Sampai nanya ke saya, itu saya jadi istrinya tuh harus bersikap bagaimana menghadapi suami yang model begini. Saya sarankan dua, Bu. Satu, kenali tanda-tanda suami ketika marah. Oh iya Ustaz, jadi kalau orang mau marah itu kan kelihatan. Mungkin menguap kepalanya atau gimana gitu ya. Metu belu endase. Atau gereng atau gimana. Kenali tanda-tanda suami ketika marah. Yang kedua, kalau sudah ditemukan tanda-tanda marah itu, segera pakai helm. Saya bilang. Enggak bojomu lak takon, dadi nanti siap-siap. Nang sampe nek muring-muring mesti ngeplak ndas, keplaki ini geger otak aku sisuwe. Ya. Maka itu dosa besar Pak yang demikian. Jangan dilakukan, jangan dilakukan. Ada lagi ngerusak barang. Gak nyakiti istrinya, enggak ngomong mencaci, enggak tahu-tahu yang namanya panci, cemet kabeh. Ditek-tek sing lanang. Lho model ngoten niku wonten kok. Jangan dikira enggak ada. Makanya ketika emosi marah enggak terkendali, nauzubillah misyaitonir, merusak semuanya. Maka standarnya di situ. Standarnya di situ. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini. Masih poin berapa ini? Poin 3 tentang macam-macam dolim kepada diri sendiri. Ada berapa tadi? Dolim yang pertama apa? Dolim kepada Allah, bentuknya melakukan kesyirikan. Yang kedua dolim kepada diri sendiri. Ada berapa macam? Ada 2. Pertama, melakukan yang dilarang. Yang kedua, meninggalkan yang diperintahkan. Kemudian dolim yang ketiga, dolim kepada orang lain melalui 3 pintu. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan perbuatan, yang ketiga dengan hati. Semoga Allah menolong kita dari segala keburukan, dan semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nanti kita harapkan tata'attaruna fil qalb, memiliki pengaruh yang kuat kepada jiwa kita untuk menata, mengarahkan, menuntun kita menjadi petunjuk jalan hidup kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.